Ada shalom jemaat Tuhan. Shalom Gereja Tiberias Indonesia. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang boleh kembali melayani setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Satu hal kita percaya, kalau kita boleh bangun dari tidur kita boleh menikmati kehidupan, kesehatan, semua hal yang baik yang kita miliki sampai hari ini. Kita percaya semua datangnya daripada Tuhan Yesus. Ada amin. Kita mengucap syukur bersama-sama di pagi hari ini saudara. Kita akan berkumpul bersama-sama dalam pelayanan Gereja Tiberias. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mengagungkan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian dan syukur hormat kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Engkau Allah yang melindungi setiap kami. Engkau Allah yang melingkupi setiap kami ya Tuhan. Sungguh kasih-Mu mempesona hidup kami. Dan kasih-Mu yang menjadikan kami ada sampai hari ini. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah perlindungan dalam hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Dan Engkau tempat kami percaya ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi hari ini. Kami boleh menikmati kembali kehidupan kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan. Kami percaya kalau kami boleh hadir pada hari ini. Kami boleh berkumpul ada di dalam rumah-Mu, di dalam gereja-Mu. Bahkan kami boleh menyaksikan ibadah secara live streaming. Kami percaya dimanapun kami berada, kami selalu ada dalam kasih berkat perlindungan Tuhan. Kami yang hadir bersama dengan keluarga kami, bahkan kami yang hadir pribadi lepas pribadi, kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, berkati ibadah kami Tuhan. Berkati setiap kami di tempat ini, bahkan setiap kami yang melayani. Agar kami boleh melayani dengan segala kelimpahan, sebab Tuhan telah menganugerahkan karunia yang begitu indah buat setiap kami. Dan kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang akan melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan, memimpin dalam sakramen perjamuan kudus yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Penuh kuasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan, agar dalam pelayanan hamba-Mu dimanapun berada melangkah, disertai oleh tanda kuasa dan mujizat yang daripada Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, Gereja Tiberias bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam satu nama yang hidup, nama yang menyelamatkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat syukur bagi-Mu. Engkaulah kuat dalam hidup kami ya Allah. Engkaulah kota benteng perlindungan setiap kami. Engkaulah pengharapan setiap kami. Engkau tempat kami percaya ya Tuhan. Dan kami datang menyembah-Mu. Dan kami datang tinggikan Engkau. Ya Allahku, ya Juru Selamatku, ya Yesusku. You are my strength, You are my shield, You are Lord. You are my hope, You are my faith. In You I will trust. Jesus, there's no one else like You. Your promises are true. Now I stand in worship You. Come on, Tiberias Church. You are my strength. You are my strength. You are my shield. Say You are Lord. You are my hope. You are my faith, Jesus. You are my hope. You are my faith. In You I will trust.
true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand in worship you. Dan yang kami puji dan kami sembah hanya Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita nyatakan, Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami, ya Allahku. You are my strength, you are my shield, you are Lord, you are my hope, you are my hope, you are my faith. In you I will trust. Come on, say Jesus. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Lord. To worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand in worship. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul. You're the lifter of my head. Now I stand to worship you. I stand in worship you. Oh, now I stand to worship you. Now I stand and worship you, Lord. Come on and say, Jesus, you are my glory. You are the lifter of my head. Jesus, you are my glory. You are the lifter of my head. Jesus, you are my. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. You are the lifter of my head, Jesus. Jesus, you are my glory. You are the lifter of my head. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama-sama. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you. You, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand.
Juru Selamatku Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Dan kami ada di tempat ini semua karena kekuatan yang daripadamu. Kami ada di tempat ini karena perlindungan yang daripadamu. Kami ada di tempat ini karena pengharapan yang daripadamu. Dan kami angkat tangan kami. Dan untuk ini kami ada ya Tuhan, untuk menyembah-Mu melalui kehidupan kami, untuk menyembah-Mu di dalam pertobatan setiap kami. Engkau yang kami kagumi, Engkau yang kami kagumi, Engkau yang kami cintai ya Tuhan. Terima kasih Lord, terima kasih. Haleluya. Ku kagumi segenap hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi Tuhan, ku kagumi segenap hati kami, segenap hati, kasih-Mu tiada dua. Dan sampai hari ini ya Tuhan, sungguh kami akui dalam hati kami Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Tuhan, kasih-Mu Tuhan tiada dua. Sampai kini ku akui ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya, tiada duanya. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita rias. Ku kagumi senam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kasih Tuhan tiada duanya dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Yes.
Terpuji nama Tuhan. Sungguh kami kagumi cinta-Mu atas kami. Sungguh kami kagumi penyertaan-Mu atas hidup kami. Sungguh kami bangga ada di dalam tempat ini ya Tuhan. Sungguh kami bangga kami boleh menyembah Tuhan. Di dalam roh, di dalam kebenaran kami berdoa ya Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, biarlah melalui ibadah kami, biarlah melalui pelayanan kami, biarlah manis Engkau dengar pujian dari umat-Mu ya Tuhan. Beracaralah di tempat ini, jamah kami, tuntun kami, tolong setiap kami. Kami membutuhkan Engkau selalu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Maka kami berdoa, kami menyerahkan segala hormat, segala kemuliaan. Satu nama yang penuh kuasa kami puji, kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai saudara pagi hari ini. Bertepuk tangan karena Tuhan kita. Haleluya. Kami datang Tuhan di rumah Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia. Bersatu akan menjadi bersama-sama saudara. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana, sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, amin. Engkaulah saudara dan saudariku. Mari tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Marilah pegang tangan berdiri sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Kita dipersatukan Tuhan lewat salibnya. Amin. Mari dengan sukacita di rumah Tuhan kita memuji Dia saudara. Haleluya. Oh, betapa ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Lihat kiri kananmu saudara sambil katakan seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Lebih dahsyat lagi saudara, kita bertepuk tangan. Kasih Tuhan melimpah bagi setiap kita saudara.
dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yes, kami putuskan Tuhan, kami bersuka cita. Kalau kami nolong Tuhan, kami tahu ada kasih Tuhan yang sanggup setiap kami. Mari bersama-sama bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, ada Tuhan Yesus yang dan mengasihimu, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Marilah, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Yang hatinya bersuka cita karena Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi saudara. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, semuanya dalam keadaan yang sukacita, amin. Karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, kita boleh sama-sama berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh memuji dan menyembah Tuhan dan boleh merasakan sukacita yang datang dari surga. Dan sebelum kita boleh menerima yaitu firman Tuhan, sebentar saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini, yaitu suara gembala kita saudara, dari yang terkasih Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema minggu ini yaitu mengapa kita harus hidup kudus. Roma pertama 2 pembuka, Gembala Sidang Gereja Tiberias diperintahkan Tuhan untuk menyerukan agar kita semua hidup yang kudus untuk menyambut kedatangannya. Mari kita hidup yang kudus agar kita layak menyambut kedatangannya, agar kita layak berdiri di hadapannya. Kemudian Roma yang kedua, mengapa kita harus hidup kudus dalam 1 Petrus 1 ayat 14 hingga 16. Mengapa kita harus hidup kudus? Yang pertama, karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 1 Yohanes 2 ayat 28. Tuhan Yesus bisa datang kapanpun, sewaktu-waktu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali merupakan kunci bagi kita orang percaya. Untuk itu kita harus kudus setiap waktu. Yang kedua, karena kita telah dipilih Allah menjadi anaknya. Dalam Efesus 4 ayatnya ke-1. Panggilan Allah bagi hidup kita adalah untuk hidup dalam kekudusan sebagai orang yang dipilihnya. Yang ketiga, karena perintah dari Allah sendiri. Dalam Imamat 19 ayat 2. Kekudusan adalah atribut Allah yang utama. Allah ingin kita hidup supaya serupa dengannya.
maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Yang keempat, karena Allah mendisiplin kita. Ibrani 12 ayat 11. Yang dimaksud di sini adalah disiplin yang berbuahkan kebenaran, bahkan memberikan damai kepada orang yang dilatihnya dan mendisiplinkan kita. Yang kelima, karena kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. Tuhan menebus kita untuk keluar dari areal dosa dengan darahnya. Kekudusan pribadi menjadi kesukaan bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus. Roma ketiga, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ia datang dengan tiba-tiba. Firman Allah di dalam Wahyu 3 ayat 3 hingga 6 mengajarkan kepada kita yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ia akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Kita tidak pernah tahu kapan pencuri datang. Oleh karena itu penting agar kita selalu berjaga-jaga dan terdaftar menjadi warga sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajar gembala sidang Tiberias bahwa betapa pentingnya kita menjadi warga sorga. Yang ketiga, sebagai warga sorga kita dikenal dan dijaga malaikat karena nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan di sorga. Doa penutup, mari kita bertobat, hidup yang suci. Mari kita hidup dalam pertobatan, hidup yang kudus. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, agar kita dipersiapkan untuk menjadi warga sorga. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kemurahan Tuhan yang kita boleh nikmati saudara pesan Tuhan lewat suara gembala kita yang terkasih dari Ibu Pendeta dan Nanti Pariaji. Dan saat ini mari sama-sama saudara kita akan lebih lagi diberkati, mengenal lebih dalam lagi firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan kehidupan kita. Yang rindu boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala, pagi hari ini kita datang sama Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur, kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Buat perbuatan demi perbuatan yang Tuhan telah adakan bagi kami. Hari lepas hari Tuhan kami melihat pembelaan, itu berkat Tuhan yang begitu dahsyat. Kami terus alami bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Hari ini, pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan percaya bahwa seutuhnya kehidupan kami dalam kuasa penyertaan Tuhan yang sempurna. Untuk itu kami gak mau lagi ragu Tuhan. Kami gak mau lagi takut. Kami mau cari firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam hadirat-Mu yang kudus, sebentar kami akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang kiranya memberkati Engkau yang berbicara Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Agar setiap kata kalimat yang diberitakan di tempat ini Tuhan, dari mimbar kudus ini, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tapi semuanya mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat bagi kami yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beri hati ini, hidup kami untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, kita yang percaya, kita yang rindu, kita yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari sama-sama saudara di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name. Oh, oh.
You're the name above all names. You are worthy, God. You are worthy of our praise. And my heart will sing. And my heart will sing. How great is our God. You're the name. You're the name. You're the name above all names. Mari saudara, buka hatimu. Akui dia saudara. Worthy of our praise. And my heart will sing. How great is our God. Kita bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias Indonesia. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Amen. Our God. And know and see how great. How great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me. Kita sambut firman Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Is our God. And let's sing how great. How great. How great is our God. How great. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Know and see how great is our God. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau Allah yang besar, yang dahsyat, yang ajaib bagi setiap kami. Saat kami memuji, memuliakan nama-Mu, Engkau ada di tengah kami. Kau bertakhta atas pujian, penyembahan kami. Kami mau duduk diam ya Tuhan di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu. Teguhkan setiap firman-Mu ya Tuhan, dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom, selamat pagi Tiberias Gading Nias dan juga setiap saudara di rumah masing-masing Tiberias Live Streaming yang saya kasihi dalam Kristus. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Teks firman Tuhan hari ini Ibrani 2 ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Ibrani pasalnya yang kedua ayat 14 dan 15. Boleh dibaca Bapak David. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Berada dalam perhambaan atau perbudakan karena takutnya kepada maut. Hari ini saya mau berbicara mengenai takut akan kematian. Ada satu jenis ketakutan, saudara, yang sangat mendasar, yang sangat basic. Dan saya percaya bahwa ketakutan ini adalah dasar dari segala ketakutan yang lain, yaitu takut akan kematian. Banyak orang yang takut gagal dalam hidup, takut bahwa
keuangannya di masa depan ya akan terganggu, takut akan karir, takut akan manusia. Ada beberapa orang yang takut dipermalukan, takut omongan orang, dan ada orang yang khawatir, stres ya untuk masa depan. Ada orang yang takut naik pesawat misalnya ya, takut naik lift dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau analisa saudaraku, sumber ketakutan yang paling mendasar dan yang paling basic adalah takut akan kematian, takut akan maut. Ya, kenapa orang takut naik pesawat? Ya karena takut mati. Ya, kenapa takut naik lift? Takut mati. Kenapa takut naik mobil? Ya, takut mati. Ya, mereka takut mencoba dan lain sebagainya, takut ambil resiko karena takut mati. Dan Alkitab mengatakan perhambaan takut akan kematian. Dan ketakutan itu memperbudak saudara. Engkau diperbudak, engkau diperhamba. Ketakutan membuat engkau terbelenggu menjadi budak. Ketakutan membuat hidup kita terbatas, membuat kita lumpuh, pasif di dalam hidup ini. Dan saya mau berbicara khusus hari ini saudaraku mengenai satu jenis ketakutan yang berbahaya dalam hidup kita, yang harus kita lawan, yaitu takut akan kematian. Ya, ketika didiagnosa dokter ada penyakit, ya kita takut karena kita takut akan kematian. Dan bagaimana kita bisa melawan saudaraku takut akan kematian ini? Yang pertama saya percaya, kalau kita melawan takut akan kematian ini, kita harus sadar semua orang pasti mati. Ya. Semua orang pasti mati. Sehingga kalau saudara sadar ya bahwa kita semua akan mati, itu akan mengurangi ketakutan dan stres di dalam hidup kita. Ya, engkau didiagnosa dokter dengan penyakit ini, takut, stres. Takut kenapa? Saya takut mati karena penyakit ini. Tapi tolong bangun, melek, sadar. Kalaupun kau nggak sakit karena penyakit ini, lu juga mati. Betul atau enggak saudara? Kalau nggak sakit pun, you akan mati. Takut naik pesawat. Ya, takut naik pesawat. Kenapa takut naik pesawat? Takut mati. Takut pesawat jatuh lalu mati. Tapi saudaraku, nggak naik pesawat kita juga mati. Satu hari nanti juga akan mati. Ya takut naik lift, takut ambil resiko, takut naik mobil, apapun juga jenis ketakutan. Kita takut akan kematian saudara. Tetapi kita harus sadar, kita satu hari nanti juga akan mati. Dan takut akan kematian itu memperbudak kita. Sehingga kita nggak ngapa-ngapain di dalam hidup ini. Sehingga hidup kita tidak berguna. Dan orang yang takut akan kematian itu diperbudak dan hidupnya tersiksa. Ya coba kita lihat 1 Yohanes 4, boleh dibaca Bapak David. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat 18, ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan mengandung hukuman. Nah ini saya tampilkan terjemahan lama yang saudara baca, dengar tadi dibacakan oleh Bapak David adalah terjemahan baru. Terjemahan lamanya, di dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi kasih yang sempurna membuang ketakutan, karena ketakutan itu mendatangkan apa? Siksa. Dan orang yang takut itu belum sempurna kasihnya. Ya karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, ketakutan mengandung hukuman. Terjemahan baru, terjemahan lama berkata ketakutan mengandung siksa. Saudaraku, jangan biarkan hidupmu disiksa oleh ketakutan. Saudara pernah lihat orang ketakutan naik pesawat? Saudara lihat ya, tersiksa orang itu di dalam pesawat. Dia takut, ya, dia cakar itu ya, tempat
dudukan untuk tangan, ya sampai dicakar, keringetan, panas dingin, ketakutan, takut akan kematian. Ya. Dan untuk melawan takut akan kematian ini kita harus seperti yang Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan pikul salib. Kita harus pikul salib. Dan salib berbicara mengenai kematian, saudaraku. Dan kita harus memikulnya dengan sukarela dan dengan sadar. Memikul artinya itu bukan dipaksa, saudaraku, tetapi kita menerimanya. Kita harus berdamai dengan salib tersebut. Kita harus terima kematian diri kita sendiri dan berdamai dengannya. Dan sadar satu hari nanti engkau akan mati. Dan kalau kita sudah berdamai dengan kematian kita sendiri, itu akan mengurangi stres dalam hidup kita luar biasa. Dan mengurangi ketakutan akan kematian kita karena kita sudah menerima dan berdamai dengannya. Memikul salib. Saudara, salib berbicara mengenai kematian. Dan kita harus menerima realita tersebut bahwa semua orang akan mati. Walaupun tidak gampang untuk berdamai dengan kematian diri kita sendiri dan kematian orang-orang yang kita cintai, saudaraku. Dan saya butuh waktu juga untuk berdamai dengan kematian akan ayah saya, kepergian akan ayah saya, dan saya harus berdamai dan saya harus terima fakta tersebut. Berdamai dengan hal tersebut. Dan itu tidak mudah. Tetapi kita harus, mau tidak mau, engkau harus menerimanya. Kau harus terima kematianmu sendiri. Satu hari nanti kita akan mati. Dan saya harus menerima, harus berdamai dengan kematian orang-orang yang saya kasihi, yang saya cintai. Karena kalau kita mau mengalahkan kematian, kita harus memikul salib. Kita harus berdamai dengannya. Seperti Yesus menyerahkan dirinya dalam maut, dalam kematian. Dan justru dengan menyerahkan dirinya dalam maut, dia kalahkan kematian itu sendiri. Karena kita tidak mau hidup kita terbelenggu, saudaraku, oleh ketakutan. Karena ketakutan membuat hidupmu tidak berguna. Hidupmu pasif dan hidupmu tidak bermanfaat. Dan saya percaya yang harus kita takuti adalah takut hidup tidak berguna, bukan takut kematian. Karena semua orang pasti mati. Kita semua pasti mati, jadi ngapain takut akan kematian? Kalau kita sadar, kita semua akan mati. Engkau naik pesawat dan tidak naik pesawat, engkau juga akan mati. Kau ada penyakit itu dan tidak ada penyakit itu, engkau akan mati. Ya, uangmu mau banyak, uangmu mau seret, kita juga akan mati. Ngapain disiksa oleh ketakutan? Karena ketakutan menyiksa kita. Ketakutan membuat kita stres. Makanya ada ungkapan 3S. S yang pertama adalah stres. Ya. Setelah orang stres, S yang kedua adalah strip. Strip, ya. Stres, strip. S yang ketiga adalah stroke. Ya. Ada S yang keempat, ya. Stres, strip, stroke, selesai. Ya. Yang keempat selesai, saudara. Jadi kita juga akan selesai satu hari nanti, kita juga akan mati. Ya. Terus ngapain kita menyiksa diri kita, saudaraku, dengan takut akan kematian itu sendiri. Saya teringat akan perkataan seorang presiden Amerika Serikat, ya, FDR, Franklin D. Roosevelt. Roosevelt mengatakan, we have nothing to fear, but fear itself. Dan ini sangat bijak dan sangat alkitabiah apa yang dia katakan. Dan kita tahu dia mengatakan ini ketika menghadapi Perang Dunia Kedua, ya, dan memenangkannya dengan luar biasa, melawan dua bully negara yang sadis, ya, Jerman dan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Yang sangat bully, yang sangat menebar ancaman dan ketakutan. Tapi Roosevelt berkata, kita nggak perlu takut apapun, kecuali ketakutan itu sendiri. Jangan takut apapun, kecuali takut akan ketakutan itu sendiri. Saudara, jangan takut akan kematian,
tapi takutlah akan takut akan kematian. Kalau negatif dikali negatif jadi positif. Kalau saudara takut sama ketakutan saudara nggak jadi takut. Saudara jadinya apa? Jadi berani. Ya, saudara nggak perlu takut akan apapun. Yang perlu ditakutkan adalah ketakutan akan ketakutan tersebut. Sehingga saudaraku, kalau kita menyadari hal ini, kita jadi berani justru. Ya, takut akan kematian. Takut akan kematian. Jadi engkau jadi berani. Karena kita harus menyadari semua orang akan mati. Apapun kondisimu, mau baik, mau susah, engkau akan mati. Jadi ngapain kita takut akan kematian, saudaraku? Yang perlu kita takutkan adalah takutlah kalau hidup kita sia-sia. Takutlah kalau hidup kita tidak berguna. Kalau hidup kita tidak jadi berkat bagi banyak orang, kalau kita tidak jadi terang, kalau kelahiran kita di dunia ini adalah sia-sia, hidup yang disia-siakan. Itu yang harus kita takuti, lebih dari maut dan kematian. Karena semua orang akan mati. Ya. Tetapi hidup yang berguna atau hidup yang tidak berguna itu pilihan. Kematian, saudara dan saya nggak bisa milih. Dan saya yakin kalau kita bisa milih, kita maunya tidak mati. Tapi sayangnya kita nggak bisa milih itu. Semua orang akan mati. Ya, saudara nggak bisa milih, kita semua akan mati, tetapi kita bisa pilih. Hidup saya yang sementara ini, mau jadi berkat, saya mau hidup seperti Yesus, jadi berkat, atau saya mau mati sia-sia. Dan itulah yang dibuat oleh ketakutan, saudara. Ketakutan akan membuat hidupmu sia-sia. Ketakutan akan membuat engkau takut untuk mengambil resiko yang sehat. Ya, ada resiko yang sehat yang harus kita ambil dalam hidup ini dan semuanya mengandung resiko. Karena kalau saudara nggak mau mengandung resiko apapun di dalam hidup ini, saudara nggak bakal ngapa-ngapain. Beberapa dari saudara yang ada di Gading Nias, gereja Gading Nias, Tiberias, sekarang ini di tempat ini, saudara keluar dari rumah saudara, datang ke sini pun ada resiko atau tidak? Naik mobil, perjalanan, jalan kaki, apapun yang kau lakukan ada resiko atau tidak? Ada. Ya. Karena kalau saudara nggak mau ambil resiko apapun, mendingan di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, cari aman, dan kau juga mati juga ujung-ujungnya. Semua orang akan mati, mau ambil resiko, mau tidak ambil resiko, semua orang akan mati. Tapi kalau hidup kita tidak berguna, hidup kita tidak bawa manfaat, dan kita tidak memenuhi potensi kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita, karunia-Nya, talentanya dalam hidup kita, apa gunanya hidup kita? Dan saya percaya hal tersebut yang harus lebih kita takuti daripada takut akan kematian itu sendiri. Karena semuanya punya resiko. Dan tidak ada di dunia ini yang resikonya nol. Itu tidak ada. Saudara keluar rumah dan ambil mode transportasi apapun, selalu ada resikonya. Ya. Dan saya kebetulan S2 saya itu bidang yang agak aneh, saudara. S2 saya bidang intelijen di UI dan saya pernah diajar oleh dosen ya cara menghitung resiko dan formulanya matematika sederhana sekali. Ya, resiko adalah ancaman dikali probabilitas atau kemungkinan hal itu terjadi. Ya, jadi resiko adalah ancaman dikali kemungkinan ancaman itu terjadi. Dan kita belajar di kelas, saudaraku, ya, karena intelijen itu selalu menghitung ancaman, membuat sistem peringatan dini atau warning system, ya. Jadi ada matematikanya dan menarik. Dan di situ justru saya belajar bahwa mode transportasi yang paling aman di dunia ini sebenarnya pesawat. Sebetulnya apa? Pesawat. Saudara percaya atau tidak?
Karena kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk itu sangat kecil banget sebenarnya. Dan bahkan lebih besar kemungkinan kecelakaan di jalan. Ya, itu lebih besar daripada pesawat. Dan salah satu mode transportasi yang paling aman di dunia ini yang pernah ditemukan manusia justru sebetulnya adalah pesawat. Karena ancamannya mungkin tinggi, ancaman bisa tinggi ya, tetapi kalau probabilitas terjadinya itu kecil, jadi resikonya kecil. Ya, probabilitas terjadinya, kemungkinan terjadinya adalah 0,0000 ya. Apapun yang dikalikan mendekati 0 ya, jadi mendekati 0 juga. Tetapi saya dapatkan saudaraku ya, bahwa orang yang takut itu seringkali tidak rasional dan tidak bisa dilawan dengan rasionalitas. Karena kita berkata ketakutan adalah roh ya, roh ketakutan. Dan kadang-kadang nggak bisa dilawan dengan argumen, dilawan dengan rasionalitas, tidak bisa. Karena orang yang takut akan selalu mencari alasan. Dan saya ada satu teman ya, yang dia takut naik pesawat ya, dan dia selalu cari cara untuk membenarkan ketakutannya. Ya, lalu ketika saya tampilkan formula ini ya, resiko adalah ancaman dikali kemungkinan terjadinya ancaman tersebut, probabilitas, dan probabilitasnya kecil banget, 0, sekian 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 sekian. Tapi dia berkata, kalau ancamannya ngitungnya gimana? Ya ancaman bisa dihitung ya, apakah ancamannya ini tinggi, sedang, atau rendah. Tapi teman saya berkata, ya dia bilang, tapi ancaman walaupun kemungkinannya kecil, dia bilang, kemungkinan terjadinya kecil. Tapi sekali terjadi, lu bakal mati, ya, tewas. Kemungkinan terjadinya kecil banget. Tapi sekali itu terjadi, sekali jatuh itu barang, ya. Sekali jatuh itu barang, nggak ada kemungkinan selamat, sehingga saya hitung ancamannya itu tidak terhingga. Saya pikir-pikir benar juga, pintar juga ini orang, ya. Benar juga dia. Dan ada benarnya dia, saudaraku. Ya, jadi dia membenarkan ketakutannya. Bahwa, tapi kalau dipikir-pikir benar, ya, bahwa ancamannya itu sekali terjadi tidak terhingga. Kalau tewas ya tidak terhingga, ya. Dan walaupun dikali kemungkinan yang kecil, tapi tidak terhingga, ya jadinya juga besar juga resikonya. Dan saya perhatikan ya, orang yang takut itu selalu cari alasan dan tidak bisa dilawan dengan argumen. Sehingga saudaraku, ketakutan Alkitab katakan adalah roh ketakutan. Dan masalah yang spiritualitas, masalah roh harus dilawan dengan solusi yang adalah roh juga. Jangan lawan ketakutan dengan medis, nggak bisa. Ya, jangan lawan ketakutan dengan obat. Ya walaupun saya harus sensitif di sini dengan mengatakan, ya kalau dokter memberikan saudara misalnya obat anti stres dan lain sebagainya, saya bukan ahlinya, ya sehingga kita harus menghormati hal tersebut. Tetapi saya percaya solusi jangka panjangnya melawan roh ketakutan adalah roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh harus dilawan dengan roh, yang setuju katakan amin. Roh harus dilawan dengan apa? Dengan roh. Roh gak bisa dilawan dengan obat, saudara. Roh tidak bisa dilawan dengan pil. Roh tidak bisa dilawan dengan rasio. Roh juga tidak bisa dilawan dengan solusi keuangan atau solusi ekonomi atau solusi apapun. Masalah spiritualitas, solusinya harus juga spiritual. Ya, solusinya haruslah roh. Jadi orang akan selalu cari alasan untuk membenarkan ketakutannya. Orang kalau sudah takut, dia betul-betul takut. Saudara mau argumen sampai berbusa, dan saya pernah berargumen sama teman saya yang takut keluar rumah, ya takut ambil resiko apapun, takut naik pesawat, dan saya sudah argumen apapun sampai berbusa mulut, ya dia tetap takut. Karena roh ketakutan harus dilawan dengan roh juga. Ya karena ketakutan adalah roh. Dan itu membelenggu hidup kita, memperbudak kita, dan memperhamba kita. Jadi bagaimana kita bisa bebas dari segala macam ketakutan ini. Takut gagal, takut bangkrut, takut tidak berhasil, takut diomongin orang,
Semua dasar ketakutan, saudara, yang paling mendasar adalah sebetulnya yang paling ditakuti manusia adalah takut akan ketidakpastian yang paling tinggi. Dan ketidakpastian yang paling tinggi itu adalah kematian. Karena kita nggak tahu, ya, kematian itu apa, dan kita akan masuk ke dalam dimensi yang seperti apa, kita nggak tahu. Sehingga kematian itu adalah momok yang paling menakutkan. Dan untuk melawan kematian ini, kita harus pikul salib kita. Ya, salib adalah kita menerima keterbatasan kita, kekurangan kita, bahkan kematian kita sendiri. Kita berdamai dengannya. Kalau engkau terima, satu hari nanti saya akan mati. Saya yakin itu akan mengurangi tingkat stres dan ketakutan kita drastis. Dan engkau akan berani ambil resiko yang sehat. Ya. Jangan ambil resiko yang keterlaluan, ya. Jangan cari resiko yang cari gara-gara, ya. Tapi ada resiko yang sehat. Saudara keluar rumah, datang ke gereja, naik mobil, kendaraan umum, naik motor, apapun. Ada resiko atau tidak? Ada. Nggak ada di dunia ini yang resikonya 0, itu tidak ada. Saudara naik lift, naik lift pun nggak ada yang resikonya 0. Tapi engkau ambil resiko yang sehat. Kenapa? Kau berani mengambil resiko yang sehat tersebut. Karena engkau tahu ketakutan akan memperbudak. Karena engkau tidak mau hidupmu tidak berguna dan dikendalikan oleh ketakutan. Karena kalau kita takut ngapa-ngapain, saudaraku, kalau kita takut untuk bergerak, maka hidup kita tidak berguna, dan toh kita juga akan mati juga. Ketika engkau didiagnosa oleh dokter katakanlah, maka engkau takut akan penyakit. Dan kenapa kita takut akan penyakit tersebut? Ujung-ujungnya kita takut akan mati. Kita takut penyakit ini buat kita mati. Tapi saya ada berita untuk saudara, semua orang akan mati. Tanpa penyakit itu pun engkau akan juga mati. Dan sekarang kau punya pilihan, ya. Saya punya pilihan. Saya mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, atau saya mau takut terus-menerus. Saya mau hidup sisa saya ini memuliakan Tuhan, mau berguna, jadi berkat bagi orang, atau saya mau terbelenggu oleh kematian dan meratapi nasib ini. Karena ujung-ujungnya kita nggak ada pilihan, ujung-ujungnya semua orang akan mati. Tapi saudara punya pilihan, saudara mau memuliakan Tuhan, atau mau hidup kita sia-sia. Kalau saudara pilih mau memuliakan Tuhan, saya bodoh amat dengan penyakit ini, mau ada penyakit, mau enggak ada penyakit, saya tetap mati. Tapi mau ada penyakit dan tidak ada penyakit, saya tetap akan memuliakan Tuhan. Dan saya akan tetap memuji Tuhan, sisa hidup saya mau berguna, saya mau jadi garam, saya mau jadi terang, saya mau jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk orang lain, dan saya mau penuhi potensi saya di dalam hidup ini. Saya mau sibuk untuk menyenangkan hati Tuhan, saya tidak mau meratapi nasib. Kalau itu jadi pilihan saudara, walaupun ada penyakit, silakan pikir sendiri. Kira-kira Tuhan bergerak atau diam saja, saudara? Kalau engkau memutuskan hal tersebut, saya percaya ketika engkau lawan kematian dan takut akan kematian, ada kuasa yang besar, ada mujizat yang tersedia bagi orang yang percaya. Kalau engkau tetapkan dalam hatimu, agenda hidup saya bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga saya percaya surga akan backup kita. Dan mau penyakit, mau nggak ada penyakit, saya tetap senangkan Tuhan. Mau susah, mau senang, sama saja. Ketetapan saya sudah tetap. Hidup saya adalah untuk agenda kerajaan surga. Dan silahkan pikir sendiri. Kalau engkau punya ketetapan hati yang seperti itu, apa kira-kira Tuhan diam saja dan tidak lakukan apapun? Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya, saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan mujizat. Kalau ketetapan hatimu seperti itu, kita lawan takut akan kematian. Takut akan kematian harus dilawan. Seperti yang Roosevelt katakan, ya.
Dia katakan tidak ada yang perlu ditakutkan kecuali ketakutan itu sendiri. Kita harus takut sama ketakutan kita sendiri. Jangan takut akan kematiannya, tapi ketakutan akan kematian itu sendiri. Karena takut akan kematian akan membuat kita mati konyol. Takut akan kematian akan membuat kita apa? Mati konyol. Karena beritanya saudara adalah semua kita pasti mati. Tapi kita punya pilihan, saya mau mati konyol atau saya mau mati memuliakan Tuhan. Saya mau mati konyol, mati sia-sia karena ketakutan, ya. Toh ujung-ujungnya juga bakal mati juga, ya. Dan Yesus sendiri yang berkata, siapakah di antara kamu yang dengan kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ya, siapa di antara kamu yang emang kalau engkau khawatir kau hidup lebih lama gitu, ya. Emang kalau lu khawatir, ya, itu akan membuat engkau tidak mati, ujung-ujungnya kita juga akan mati. Tapi yang paling kita harus takuti adalah kalau hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Kalau hidup kita tidak berguna. Kita harus takut akan Tuhan. Lebih daripada takut akan kematian. Yang percaya katakan amin. Dan kita harus lawan, saudaraku yang terkasih. Takut akan kematian ini sendiri. Karena orang yang sudah terima kematiannya, dia nggak ada takutnya. Orang yang sudah terima kematiannya sendiri, dia sudah pikul salib. Dia sudah terima kematiannya sendiri. Dia akan fokus kepada hidupnya untuk memenuhi potensi dan karunia yang Tuhan sudah berikan padanya. Dan dia akan berani melangkah. Ya, berani ambil resiko yang sehat. Ya, berani ambil resiko yang sehat, ya. Dan naik pesawat itu menurut saya itu resiko yang sehat yang layak untuk engkau ambil, ya. Naik mobil, jalan, ya. Itu resiko yang sehat yang layak untuk engkau ambil. Karena kalau engkau takut keluar rumah, takut gagal, takut ngapa-ngapain, ya, maka hidup kita jadi tidak berguna. Dan kalau hidup kita tidak berguna, saudaraku yang terkasih, untuk apa? Tuhan kasih talenta dalam hidup kita, fasilitas, karunia di dalam hidup kita, yang harusnya kita syukuri, yang harusnya kita gunakan di dalam hidup ini. Dan saya percaya, kalau engkau mengucap syukur akan karunia, talenta, fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, dan gunakan itu. Dan untuk menggunakannya, engkau mau tidak mau harus ambil resiko yang sehat. Ya, terutama anak-anak muda, apalagi jangan takut gagal. Jangan takut gagal, jangan takut gagal, jangan takut dipermalukan, karena kalau engkau takut gagal, saudaraku, ya, maka engkau takut mengambil resiko yang sehat dan kau menyia-nyiakan talenta dan potensi yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, itu kenapa Yesus katakan, jangan suam-suam kuku. Alangkah baiknya engkau dingin atau panas, tapi jangan suam-suam kuku. Saya suka mengatakan, lebih baik dalam hidup ini gagal sekalian atau sukses sekalian. Tapi jangan gak ngapa-ngapain, jangan netral, jangan nol. Gagal lebih baik, karena gagal artinya engkau mencoba. Yang setuju katakan amin. Gagal lebih baik daripada netral, daripada suam-suam kuku, daripada engkau tidak ngapa-ngapain. Karena minimal engkau sudah mencoba. Dan engkau sudah belajar dari kegagalan dan kesalahan tersebut, peluang untuk sukses semakin besar. Ketakutan akan membuat kita lumpuh. Dan ketakutan itu menyiksa kita. Ya, ada orang yang tersiksa dalam kehidupannya, stres, gak bisa tidur, terbangun jam 2, jam 3 pagi, gak bisa tidur lagi, panas dingin, ya, dan level kortisol di dalam tubuh ini naik. Saudaraku, kekhawatiran dan ketakutan itu mengandung hukuman, mengandung siksa. Itu memperbudak kita, itu memperhamba kita. Hari ini saya berdoa,
Kita tolak ketakutan dalam nama Yesus. Kita tolak roh ketakutan dan kita tolak ketakutan akan kematian. Ya, takut akan kematian. Karena kalau kita sudah menerima salib, dan salib berbicara tentang kematian juga, saudaraku. Kalau saudara menerima kematianmu, saya sudah terima kematian saya, maka itu akan mengurangi stres dalam hidup kita luar biasa. Ya, dan tidak mudah untuk berdamai dengan kematian, tidak mudah. Saya harus berdamai dengan kematian saya sendiri satu hari nanti, ya. Saya berdoa, opa oma, saya sudah opa oma, ya. Dan saya butuh waktu ya berdamai untuk kematian ayah saya. Tapi dari sekarang pun saya sudah berdamai dengan kematian orang-orang yang saya kasih. Dari sekarang pun saya harus siapkan diri saya. Pikul salib, terima bahwa satu hari nanti saya akan mati. Semua orang yang saya kasihi pun juga akan mati. Anak-anak yang saya kasihi, yang lahir di dunia ini juga karena saya. Anak-anak saya ada di dunia ini, ya tentu karena orang tuanya. Dan sebagai orang tua kita juga harus terima, ya, bahwa anak-anak kita satu hari nanti juga akan mati. Saat mereka, saya berdoa, mereka juga sehat, umur panjang, mereka akan jadi opa oma juga. Tapi kita harus terima, semua orang akan mati. Ya. Dan terima dan berdamai dengan realita tersebut. Karena kau hanya dapat bisa mengalahkan kematian, saudaraku, dengan menerimanya. Sebagaimana Yesus menyerahkan dirinya kepada maut dan mengalahkan maut itu sendiri. Dan satu hari nanti, kita tidak tahu kapan, tapi satu hari nanti kita punya pengharapan yang luar biasa. Bahwa maut akan dikalahkan. Kematian akan dikalahkan. Dan kalau kematian dikalahkan, sejarah sudah selesai. Ya, nggak ada lagi waktu dan tidak ada lagi sejarah, kita akan berada di dalam kekekalan, saudara. Tapi sebelum masa itu tiba, kita harus memikul salib kita. Hidup yang sia-sia harus kita lebih takuti daripada takut akan kematian itu sendiri. Semua talenta, fasilitas, berkat yang Tuhan berikan kepada kita harus syukuri dan kita harus gunakan itu untuk memenuhi potensi kita yang sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Kalau hidup kita, saya mau apapun terjadi, gua nggak peduli, ya, mau sakit, mau nggak sakit, mau susah, mau senang, saya tetap akan memuliakan Tuhan. Saya mau hidup saya berguna dan agenda hidup saya untuk kerajaan surga. Saudaraku, renungkan, pikir sendiri. Apakah Tuhan diam saja ngelihat anaknya berkomitmen seperti itu dan tidak takut akan kematian, tetapi berdedikasi sepenuh hati bahwa agenda hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau itu yang jadi agenda hidup kita, saya percaya hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Dan saya perhatikan ada satu ritual hidup kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang dapat menghancurkan tingkat ketakutan di dalam hidup kita, yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur itu seperti anti dari ketakutan, saudara. Ya, karena mengucap syukur adalah saudara apresiasi. Betul atau tidak? Kau apresiasi apa yang Tuhan sudah berikan. Engkau berdamai dengan kehidupan. Engkau mengucap syukur untuk setiap fasilitas yang Tuhan berikan, udara yang kau hirup, matahari yang membuat kau bisa melihat, ya, bunga harum yang kau bisa hirup. Kau mengucap syukur untuk anak-anak, istri, suami, sahabat, teman-teman, dengan mengetahui bahwa semuanya ini sementara. Semuanya ini sementara. Dan kalau engkau tahu semuanya ini sementara, saya yakin engkau harus lebih menghargainya lagi. Yang setuju katakan amin. Waktu saya dengan anak saya, istri saya, orang tua saya, sahabat saya, kakak adik saya, itu sementara. Saya harus lebih mengasihi mereka. Saya harus lebih apresiasi mereka. Selagi saya masih ada dan selagi mereka masih ada. Kalau engkau sadar akan hal itu, engkau akan mengucap syukur. Dan kalau kita mengucap syukur, saya yakin itu akan membuat ketakutan kelihatannya lebih konyol. Ya, konyol kalau engkau mengucap syukur dan masih takut
Ya, karena ketika engkau apresiasi, engkau mengucap syukur, maka itu menghancurkan ketakutan. Dan terutama ketakutan akan kematian. Kita semua akan mati, semuanya sementara. Sering-seringlah mengucap syukur. Hitung-hitunglah banyak-banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Sering-sering hitung berkat Tuhan, sering-sering mengucap syukur. Dan saya percaya itu akan mengurangi secara drastis tingkat ketakutan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita untuk tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita terima tubuh darah Yesus, mari kita sembah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku bersyukur sebab kau setia. Tahu lagunya bro? Ya, puji Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Haleluya. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Bersyukur sebab kau setia. Sebab kau setia. Ku memujimu. Sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidup. Sekali lagi angkat tanganmu dan angkat hatimu. Ku bersyukur sebab kau setia. Karena kau sangat baik, kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Musik mengiringi dengan lembut, kita semua dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak mau kita diperhamba, diperbudak oleh ketakutan apapun. Terutama ketakutan akan kematian. Karena ketakutan akan kematian akan memperhamba, memperbudak, mengendalikan saudara, memanipulasi hidupmu. Dan hidupmu menjadi tidak efektif dan tidak berguna karena kita menjadi pasif, menjadi lumpuh, dan menjadi tidak berdaya. Tapi hari ini kita belajar kebenarannya, saudara. Dan realitanya adalah semua orang akan mati. Satu hari nanti kita akan mati. Jadi ngapain? Untuk apa kita takut akan kematian itu sendiri? Kalau kita sadar satu hari nanti kita akan mati. Seharusnya kita lebih takut akan Tuhan. Kita harus lebih takut akan kalau hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Kalau hidup kita tidak berguna, hidup kita sia-sia, itu yang harusnya kita lebih takuti. Karena semua orang
satu hari nanti pasti akan mati. Dan kesementaraan dari hidup ini harusnya membuat kita apresiasi semua yang Tuhan berikan, menghargai dan mengucap syukur. Ketika engkau bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu, maka itu akan melawan ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan. Karena mengucap syukur artinya engkau sudah memiliki bukti, engkau sudah memiliki tanda terima akan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan sudah baik dalam hidup kita, dan hitunglah berkat Tuhan. Karena setiap berkat Tuhan adalah tanda terima, adalah receipt, adalah bukti akan kebaikan Tuhan yang sudah engkau terima. Dan di hari depan terus engkau akan terima. Dan itu akan menghancurkan dan melawan ketakutan dalam hidupmu. Dan saudara yang terkasih, mungkin engkau merasa dalam hidup ini engkau dibelenggu oleh ketakutan. Mungkin engkau takut gagal, engkau takut akan ketidakpastian, mungkin engkau takut akan penyakitmu, dan terlebih lagi mungkin kau takut akan maut dan kematian. Tapi hari ini saudaraku, kita mau melawan dalam nama Yesus takut akan kematian. Dan kita mau mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita yang sementara ini. Dan jika itu dirimu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan dengan mengangkat tangan kau berkata, saya tidak mau diperbudak, saya tidak mau diperhamba, saya mau memberontak terhadap roh ketakutan akan kematian ini. Saya mau bebas hari ini. Dan setiap saudara yang angkat tangan hari ini, saudaraku, ambil waktu 1 menit. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Hitung berkat Tuhan dalam hidupmu. Apresiasi berkat Tuhan. Mengucap syukurlah untuk suamimu, untuk istrimu, untuk orang tuamu. Mengucap syukur untuk adikmu, kakakmu, usahamu, keuanganmu. Apapun yang kau punya, sedikit yang kau punya, kalau kau mengucap syukur, itu akan berlipat kali ganda. Itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ambil waktu 1 menit mengucap syukur hari ini. Dan hitung banyak-banyak berkat Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Dan kami tolak segala roh ketakutan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak roh ketakutan akan maut, akan kematian, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh ketakutan akan membuat kami tidak berdaya, membuat hidup kami tidak berguna dan tidak memuliakan Tuhan. Tapi kami mau memenuhi potensi kami sepenuhnya. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan tersebut dalam hidup yang sementara ini. Dalam nama Yesus. Kami kami naikkan syukur, kami naikkan syukur pada. Angkat tanganmu dan mengucap syukur dan lawan ketakutan dalam nama Yesus. Syukur kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur kami. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus.
Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Satukan hati kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat kembali kami boleh menghitung hari-hari yang telah kami hadapi, telah kami lalui. Begitu banyak pertolongan dari Tuhan. Begitu besar setia dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya jalan dalam setiap kehidupan langkah kami Tuhan. Kalau kami boleh ada berdiri dengan teguh sampai hari ini, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Rancangan-Mu indah buat kami. Engkau Allah yang memberi jalan kehidupan, keselamatan dalam hidup kami. Dan kami boleh ada semua karena keselamatan yang daripada-Mu. Ajarlah kami semakin hari bijaksana di dalam Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk semakin hari kami boleh berjalan dalam hidup kami dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Kami berterima kasih sama Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh kembali menyembah dan memuji nama Tuhan. Kami boleh diberkati, dikuatkan, diajar, diingatkan kembali oleh satu-satunya kebenaran dalam hidup kami. Yang kami temukan hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang mengubah pola pikir kami, mempertobatkan setiap kami. Kami berdoa, kami ucapkan berkat senantiasa, urapi, berkati, kasihi hamba-Mu yang telah setia melayani kami. Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga dalam berkat kasih perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan diberkati bersama dengan tim dalam pelayanan, dimanapun berada melangkah melayani. Disertai oleh tanda kuasa, mujizat yang daripada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terima yang terbaik menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan terlebih dahulu. Kami mau bawa korban syukur persembahan kami. Kuduskan dan sucikan agar setiap rupiah persembahan yang kami bawa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Maka mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk sambut sakramen perjamuan kudus. Mari bangkitkan iman percaya di hadapan Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan iman percaya sama Tuhan. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Tubuh dan mari sama-sama kita siapkan hati, kita buka hati. Sambut sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, oh darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Dan dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan
Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ sistem jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru, antibodi, metabolisme sempurna, pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker, tumor, diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan para gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru dengan tubuh darah Yesus. Berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini kami tolak, kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, mari senak di hadapan Tuhan kita boleh sama-sama mengucap syukur. Kita percaya tubuh dan darah memberikan kita kuasa dan mujizat Tuhan. Mari di hadapan Tuhan saudara, buka hatimu, percaya, mengucap syukurlah di hadapan Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita naikkan pujian. Yesus terlebih besar. Kami percaya Tuhan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus besar, Yesus terlebih besar di dalam
Kita angkat minyak urapan ini bersama dan satukan hati iman kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami. Memberkati kami setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini. Yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit dan percaya pengurapan menghancurkan segala kuk. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan, kerinduan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami doa ya Tuhan, berkati Dr. Julia dan keluarga, Ibu Berta dan keluarga, Tuhan berkati juga Ibu Meni dan keluarga, Tuhan berkati juga Oma Bernike, Ibu Hana, Pak Doni, Tuhan berkati juga Bro David, Pak Anggoro, Ibu Marta di Sunter, selalu Tuhan sayangi, selalu sehat. Juga Oma dari Adit, Tuhan berkati yang 96 tahun, sehat umur panjang. Juga Ibu Ivon, kami doa ya Tuhan setiap kami yang hari ini seperjamuan di tempat ini, kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan di seluruh cabang Tiberias, terutama di tempat ini. Kami serahkan Bro Sony, Bro Glenn, urapi Bro Renaldi dan rekan-rekan imam musik, tim singer, adik-adik choir, Asyar Collect and Greeters, urapi ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, juga bagian media, event, bahkan security ya Tuhan. Kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari gembala sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, siapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahtera untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Seindah pelangi ku tak